Sobat finansialku, ini memang cuma berita yang bisa jadi waktu dan tempat kejadiannya terjadi sangat jauh dari keberadaan sobat finansialku saat ini. Tapi Minku yakin banget deh kalau topik ini nggak jauh sama kehidupan sobat finansialku semua. Salah-salah atur uang bisa jadi sumber pertengkaran utama yang bikin keluarga geger. Buat mencegah hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga kamu, Minku udah rangkum nih, ternyata ada 5 hal yang bisa jadi pemicu pertengkaran dan juga hal yang bisa membuat keuangan rumah tangga jadi makin runyam. Apa aja tuh? Langsung aja, ini dia. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, cash flow atau perputaran uang harus terjadi dengan baik. Pemasukan tentunya harus lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini juga akan menjadi takaran kesehatan keuangan sobat finansialku juga loh. Keuangan yang sakit bisa membuat rumah tangga sakit juga, makanya kita perlu perhatikan baik-baik dan cek juga kesehatan keuangannya. Oh iya, buat sobat finansialku yang belum pernah cek kesehatan keuangan, coba lakukan cek kesehatan keuangan kalian sekarang. Kita harus cek apakah keuangan kita lagi sakit atau enggak. Kamu bisa langsung aja cek kesehatan keuangan kamu di aplikasi Finansialku. Ini gratis dan sangat mudah, jadi langsung aja cobain. Balik lagi ke dalam topiknya. Kalau ternyata ada pemasukan ataupun pengeluaran yang ternyata disembunyikan, ini akan jadi sumber pertengkaran. Di mana bisa jadi salah seorang dari pasangan berburuk sangka tentang pemasukan yang disembunyikan. Pemasukan dan pengeluaran yang disembunyikan ini akan mengganggu cash flow juga nantinya. Bisa jadi pemasukannya disembunyikan, tapi ternyata ada aset yang bertambah. Atau mungkin pengeluaran yang disembunyikan. Nantinya akan pusing sendiri ketika mencatat cash flow rumah tangga. Ini akan membingungkan dan bisa menjadi sumber pertengkaran. Yuk, coba saling terbuka sama pasangan tentang pengeluaran atau pemasukan yang kita punya. Jangan sampai ada hal-hal yang tersembunyi yang malah bikin pertengkaran hebat ke depannya. Ini dia hal yang paling sering dilangkahi oleh pasangan muda. Sering lupa buat anggaran kebutuhan rumah tangga. Pas udah beres belanja, baru deh nyesel. Kenapa sih beli ini itu? Yang sebenarnya nggak perlu juga sih. Coba mulai budgeting dari hal-hal sederhana. Kalau masih bingung gimana caranya, bisa juga pakai aplikasi Finansialku buat bantu kamu budgeting bulanan. Semuanya bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau rumah tangga nggak punya dana darurat, kalian sedang dalam masalah besar. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang nggak menentu seperti sekarang ini. Ingat, siapkan setidaknya 9 kali pengeluaran kalau kamu belum punya anak dan 12 kali pengeluaran kalau misalnya udah punya anak. Cukup dulu beli-beli perabotan rumah. Cukup dulu ngopi-ngopi cantiknya. Cukup dulu planning lainnya. Utamakan dulu dana darurat ini supaya tujuan keuangan kamu nggak terganggu kalau ada keadaan darurat. Biar lebih kebayang, Minku mau cuplik sebuah video yang jadi gambaran tentang dana darurat. Kalau kita punya mimpi tanpa menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, mungkin mimpi kita nggak akan tercapai sampai akhirnya. Karena setiap kita mengumpulkan uang untuk mencapai mimpi, bisa jadi kita harus memakai uangnya untuk keadaan darurat. Yuk, utamakan dana darurat terlebih dahulu, kemudian kita bikin strategi untuk mencapai mimpi kita. Jangan sampai penghasilan kamu habis hanya untuk cicilan. Fix, ini akan jadi sumber pertengkaran. Idealnya bayar cicilan tiap bulan itu 35% dari pendapatan. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih sedikit, lebih baik lagi. Kadang kita suka anti sama mas-mas yang nawarin asuransi, bener nggak sih? Minku juga dulu kayak gitu kok, padahal sebenarnya kalau kita tahu benefit dari asuransi sendiri, ini akan sangat bermanfaat buat kita. Manfaatnya adalah ketika kita jatuh sakit, kita nggak perlu mengorbankan mimpi kita untuk bayar rumah sakit, karena rumah sakit akan ditanggung oleh asuransi. Tapi tetap ya, jangan sembarangan ambil asuransi juga, pelajari dulu produk asuransinya. Apa yang akan kita dapatkan nantinya? Buat tulang punggung keluarga, wajib punya asuransi jiwa. Buat pasangannya, cukup punya asuransi kesehatan ataupun sakit kritis. Sisanya coba dicek dulu apa kebutuhannya. Pastiin ya Sobat Finansialku, kelima pantangan ini untuk dihindari. Oke deh, segitu aja dari Minku dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!